Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita hikmah dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan pembelajaran kita pada siang hari ini melalui Zoom. Yang kedua, kita panjatkan juga doa kepada arwah junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan hantaran doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sebelum masuk kepada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiklah kita mengucapkan bismillah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Absen nanti ketika akan mengakhiri Zoom ya, makanya. Dari materi kita pada siang hari ini, dari Ananda semua apakah sudah tahu materi kita pada siang hari ini? Tindakan ekonomi. Ya betul. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar mengenai tindakan ekonomi. Ibu akan minta tolong kepada satu orang, kepada Yuni, bisakah untuk menggeserkan ke dalam materi pembelajaran? Baik, sebelumnya, apakah dari Ananda semua sudah mengetahui apa itu tindakan ekonomi? Atau apa yang Anda pikirkan jika mendengar kata tindakan ekonomi? Ayo suaranya Ananda, apakah ada yang tahu tindakan ekonomi itu apa? Kayak pendapat kita dalam ekonomi dalam bidang keuangan atau apa? Iya, bagus sekali Jenny. Kepada Ananda yang lainnya, apakah ada yang tahu juga? Dijelaskan saja ya. Kita masuk kepada poin yang pertama mengenai pengertian tindakan ekonomi. Ya, tetapi agar mendapatkan hasil yang efisien, hasil yang efektif seperti itu ya, teman-teman. Nah, tujuan dari tindakan ekonomi. Tujuan tindakan ekonomi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan secara optimal, menghindari pemborosan, memanfaatkan sumber daya secara efisien, serta mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Di sini, apakah Anda semua pasti setiap harinya melakukan tindakan ekonomi ya? Betul kan? Itu Bu. Itu merupakan dari pilihan dari tindakan ekonomi. Apakah sudah paham dari Anda? Saya paham Bu. Paham Bu. Kalau begitu kita masuk kepada ciri-ciri tindakan ekonomi ya. Jadi kepada satu orang itu ingin kalian untuk membacakan ciri-ciri tindakan ekonomi tersebut. Kepada Jenny silahkan untuk membacakan ciri-cirinya. Ciri-ciri umum tindakan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rasional, yaitu tindakan ekonomi didasarkan pada pertimbangan logis dan akal sehat untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya dengan pengorbanan sebesar-besarnya. Yang kedua ada efisien, yaitu menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal agar tidak terjadi pemborosan. Dan yang ketiga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Maka cara yang kedua yaitu bagi distribusi. Tugasnya itu menyalurkan barang dan jasa. Contohnya seperti pada materi yang sudah dibagikan itu, pedagang grosir mendistribusikan barang dari pabrik ke toko atau kurir mengantarkan barang ke konsumen, itu merupakan kegiatan distribusi. Nah, yang ketiga itu tindakan ekonomi konsumsi. Setelah diproduksi dan distribusi, maka konsumsi akan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa tersebut. Lalu yang keempat, tindakan ekonomi rasional. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka kegiatan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan dan efisien. Jadi, seseorang yang melakukan tindakan secara rasional itu dilakukan berdasarkan pertimbangan logis dan efisien, yaitu memilih alternatif yang paling baik, menguntungkan, dan mengoptimalkan sumber daya yang terdapat. Lalu, kita masuk pada tindakan ekonomi rasional. Itu lawan yang tadi. Jadi, lebih mengarah pada punya keputusan yang didorong oleh perasaan dan kesenangan saja ya, tanpa memikirkan kualitas yang terbaik ataupun efisien, sehingga dalam tindakan rasional ya. Kita masuk ke dalam poin yang terakhir ya. Nah, contoh tindakan ekonomi ya. Contoh tindakan ekonomi tadi yang seperti Ibu jelaskan tadi, bahwa tindakan ekonomi tadi kan terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu tindakan ekonomi konsumsi, seperti tindakan menggunakan atau menghabiskan barang untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya membeli nasi goreng untuk makan malam, membayar langganan internet setiap bulan, menggunakan listrik untuk menyalurkan lampu.
Nah, yang kedua tindakan produksi, yaitu menciptakan atau menambah nilai barang atau jasa. Contohnya menanam padi, pengrajin, atau perusahaan teknologi membuat aplikasi untuk membuat belajar online. Nah, yang ketiga tindakan distribusi, yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa tindakan distribusi itu tindakan yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Seperti pedagang grosir yang menjual barang ke warung-warung kecil atau kurir yang mengantarkan barang belanjaan online ke rumah pembeli. Dan distributor minuman menyuplai produk ke berbagai minimarket. Kepada anak-anak ini, apakah sudah paham dari materi yang sudah dijelaskan tadi? Baik, apakah ada yang bisa mengambil kesimpulan dari materi tadi? Apakah ada yang ingin mengambil kesimpulannya? Coba berikan suaranya, langsung saja ya. Kesimpulannya yaitu dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Jadi tindakan ekonomi ini adalah segala usaha manusia, aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang menggunakan sumber daya ekonomi secara bijak. Jadi agar tidak terjadi pemborosan ya. Nah, jadi tindakan ekonomi tadi terbagi menjadi 3 kan? Apa itu yang pertama? Yang pertama tadi tindakan ekonomi produksi, yang kedua tindakan ekonomi distribusi, dan yang ketiga tindakan ekonomi konsumsi. Nah, jadi intinya tindakan ekonomi ini membantu kita membuat keputusan yang tepat agar keputusan ini bisa terpenuhi secara hemat dan bijak. Apakah sudah paham sampai sini Ananda? Paham Bu? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Izin Bu. Oke, Andini silakan. Gimana sih teori ini ngejelasin orang yang sering beli barang cuma buat gaya atau biar dianggap keren, padahal keuangannya lagi mepet? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi seseorang ini membeli barang itu hanya agar terlihat keren, begitu Andini? Iya Bu. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Jadi membeli barang hanya untuk keren saja tanpa mempertimbangkan bagaimana cara membeli barang itu dengan kualitasnya itu agar keuangan kita juga pasti kalau kita membeli barang hanya untuk keren saja, keuangan kita tidak akan memikirkan hal tersebut. Atau benarkah itu? Benarkah hal tersebut? Benar Bu. Jadi tindakan ini adalah tindakan yang tidak bijak ya. Jadi tindakan semacam ini cenderung konsumtif dan seringkali dipengaruhi oleh dorongan tampil di mata orang lain. Nah, tindakan ekonomi tersebut itu merupakan gambaran bahwa belum bersifat rasional ya dalam bertindak ekonomi. Sesuai dengan Ibu jelaskan tadi ya ini bahwa kalau kita bertindak ekonomi ini harus mementingkan sumber daya itu secara terbatas agar tidak terjadi pemborosan dan bersifat rasional. Nah, dalam konteks ini yang hanya membeli barang hanya agar terlihat keren itu merupakan sangat tidak bijak dan bersifat irasional. Dimana kalau bersikap rasional tentunya dia akan memikirkan kualitasnya, keuangannya itu bagaimana dia harus membeli barang itu dengan sebaik mungkin dan bijak. Nah, dalam konteks ini tentunya tidak baik ya. Untuk itu kepada kita semua harus membeli barang itu secara bijak dan rasional. Nah, seperti yang Andini sampaikan tadi itu merupakan sangat tidak rasional ya dalam membeli barang. Apakah sudah paham Andini? Terima kasih Bu, sudah paham. Ya baik. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya? Kalau begitu berarti sudah paham semuanya ya? Halo Ananda, apakah sudah paham semuanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya? Waktu kita tidak banyak ya. Jadi langsung saja kita absen untuk menutup pelajaran pada siang hari ini kalau Ananda semua sudah paham ya. Langsung saja Andini, kriminalisasi. Hadir Bu. Salsabila. Hadir Bu. Yeni Tahimala. Wahyuni Putri. Hadir Bu. Indah Simawani. Hadir Bu. Saras. Hadir Bu. Oke, baik, berarti hadir semua ya. Untuk siang hari ini berarti tidak ada yang izin ataupun sakit. Untuk itu mari kita akhiri saja pelajaran kita pada siang hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.